Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdatun Hasana, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan bencana. Sebelumnya, apa itu bencana? Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan gangguan psikologis. Macam-macam bencana yaitu yang pertama bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Tahapan bencana terdiri atas prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang pertama ialah tahap prabencana. Tahap prabencana ini merupakan tahap sebelum terjadinya bencana. Jadi pada tahap ini yang perlu dilakukan ialah seperti menanam pohon, membuat bendungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu tanggap darurat. Tahap tanggap darurat adalah tahap di mana terjadinya suatu bencana. Hal yang perlu dilakukan yaitu menyelamatkan dan mengevakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, serta penyelamatan dan pemulihan. Yang ketiga yaitu pasca bencana. Pasca bencana adalah tahap di mana setelah terjadi bencana, misalnya pembangunan jalan dan pembangunan sekolah, serta pembangunan masjid atau tempat umum lainnya. Adapun tujuan penanggulangan bencana yaitu yang pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta dapat menghargai budaya lokal. Sebagai contohnya yaitu tentang penanggulangan bencana wabah demam berdarah dengue atau disebut dengan DBD. DBD termasuk contoh bencana non-alam yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dalam penanggulangan bencana, tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting, yaitu melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi berupa promosi kesehatan, menganalisis suatu bencana atau penyakit yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, Kesmas pada K3 juga berperan penting dalam memperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja masyarakat baik sebelum bencana, pada pas tanggap darurat, dan pasca bencana. Adapun cara mencegah DBD, yang pertama menggunakan kelambu sebelum tidur. Yang kedua menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Yang ketiga menaburkan bubuk larvasida pada tempat pembuangan air yang sulit dibersihkan. Yang ketiga yaitu memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Yang keempat menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kelima mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Yang keenam menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Yang ketujuh ialah menguras bak mandi seminggu sekali. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.